Jadi yang mengaji surah Al-Isra dan baca Subhanallazi asra bi abdihi. Iya. Ya, sekedar apa namanya seperti ini kita dulu deh. Baik. Sebelum Rasulullah hadir di dunia, kota Mekah pada waktu itu disebut zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Kenapa dikatakan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan? Karena pada waktu Rasulullah belum hadir, seluruh manusia belum mengenal Allah, tapi sudah mempunyai Tuhan. Makanya di Allah tiap-tiap kampung ada Tuhannya masing-masing. Ada Tuhan bernama Hubal, Latta, Manna, Uzza, dan seterusnya. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah tumpukan batu, dan seterusnya. Kemudian bersinar dengan terang-terangan, bersinar dengan terang-terangan. Kemudian kebodohan manusia pada waktu itu, sebelum Rasulullah hadir, kalau sudah lama berkeluarga dan tidak ada anaknya, itu istrinya diserahkan kepada orang lain supaya bisa mendapatkan keturunan. Itulah kebodohan manusia. Makanya Allah melihat hambanya sudah di luar batas. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibu-ibu, pandangan tak ke depan, keluar di pandangan. Oh, Polsek. Polsek. Selamat datang. Lambat karena ada acara pengantin yang kota jadi. Mari kita. Iya. Tahu. Dibilang kenapa pandangan ini orang lari seluruh keluar semua, oh padahal Pak Polsek dan selamat datang. Baik, saya lanjut deh. Saya singkat saja. Bapak Ibu, hati-hati gina kalau bernasar ki. Orang Makassar bilang tinja tutuki. Kenapa ini pernah terjadi pada Abdul Muttalib? Itu Abdul Muttalib jamaah waktu natena pa anakna, beliau bernasar atinja ki angkana ammukum membara najai anakku najayang hiburan na baine akan kukorbankan satu atau kusambal sere. Ini Abdul Muttalib sebagai pemimpin kota Mekah, kalau sekarang namanya raja. Gampang kita ucapkan karena tidak panahna. Setelah beberapa tahun kemudian, Allah mau menguji, mau melihat Abdul Muttalib. Apa karena laksanakan Yusuf pada nekananya? Punajaya anak, najaya burana, napolo saya dan sambalai. Setelah beberapa tahun kemudian, maka lahirlah putra putri Abdul Muttalib. Di antaranya adalah Haris, Abbas, Hamzah, Zubair, Hidar, Dirar, kemudian Muqawwim, Abu Lahab, Abu Talib, dan Abdullah. Ini adalah laki-laki yang anak ini. Perempuan 3, Armi, Syafi'ah, dan Atiqah. Ternyata lebih banyak laki-laki.
Akhirnya setelah tumbuh dewasa, ada remaja, nakalupai karena dia bagi bernasar atau berartinya. Maka bermimpilah Abdul Muttalib. Di dalam tidurnya diingatkan tentang janjinya tadi. Sehingga bangun pagi, perintahkan kepada Abu Talib, Abu Talib, kumpulkan semua masyarakat hadir di dekat Ka'bah. Kemudian seluruh anak-anakku tanpa kecuali, jangan ada kegiatan dulu besok. Pergi ke semua di depan Ka'bah berkumpul dengan masyarakat. Setelah berkumpul masyarakat, anaknya juga hadir. Kemudian Abdul Muttalib berpidato mengatakan, wahai saudara-saudaraku semua, pada hari ini saya kumpulkan di depan Ka'bah karena beberapa tahun yang lalu, sewaktu saya belum mempunyai anak, saya pernah bernasar mengatakan, besok lusa banyak anakku, banyak laki-laki daripada perempuan, akan kukorbankan satu atau kusambal lesere, tak bangkang ngasih anak. Kenapa kaget anak-anaknya? Karena tidak ada yang kasih tahu. Kenapa? Kapunan apa memang pasti ada yang kabur. Pasti kabur, kina genang dan sambal lagi. Setelah itu diundilah nama-nama yang laki-laki, diundi namanya, maka disitulah terjadi arisan keluarga. Jadi dia arisan itu dari dulu, arisan keluarga. Setelah diundi, setiap diundi 2 keluar nama, tidak boleh 2, harus 1. Makanya ibu-ibu kalau punya arisan ini nanti gocang, dan luas suruh diulangi. Karena begitu juga dulu. Sampai 2 kali diundi 2 keluar. Terakhir ketiga kalinya diundi lama. Ternyata yang keluar namanya adalah Abdullah. Jadi Abdullah mau disembelih. Kenapa bukan Abu Lahab? Pun Abu Lahab Sulalenna. Tanah bantana Tuhan. Dia. Kenapa Abdullah? Pertama, Abdullah sabar. Kedua, Abdullah taat kepada orang tuanya. Maka Abdul Muttalib mengatakan, wahai putraku Abdullah, kesini kau nak. Setelah itu dibaringkan. Setelah dibaringkan, kemudian Abdul Muttalib mencabut pedangnya. Ini kiring asli tawan cili. Nah karena betul-betul Abdul Muttalib. Pas mau nasembeli, napadong ko minyo berang ngarigalon na anak na Abdullah, beda tipis dengan kisah Ibrahim. Tiba-tiba niat totoa, anjo totoya penampilan na sana rantasakna, aci-caci canggih rantakan. Lari tama amarra. Apa nagana? Wahai Abdul Muttalib, ada apa? Sebelum kamu menyembelih putramu Abdullah, saya punya usul. Apa usulmu? Bagaimana kalau Abdullah tidak usah disembelih? Lalu ganti saja nasarmu itu. Dengan apa? Dengan menyembelih 500 ekor onta. Anta mereka kajai hartana. Diterima usulnya orang tuanya tadi. Ia menetotoya sampai nak kamar-kamar na ingin japa-japa. Ang uji-uji itu. Iya. Sampai sekarang masih ada itu orang tua. Maka selamatlah penyembelihan Abdullah. Anggapan Allah Ta'ala napaka selamat Abdullah, karena insya Allah Abdullah inilah yang akan menjadi ayah, yang akan menjadi bapa daripada Nabi Muhammad
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pada waktu itu, kalau bahasa atas sekarang viral ini bisa jadi viral. Dan viral terkenal ki, sehingga pada waktu itu banyak gadis-gadis yang jatuh cinta kepada Abdullah dan ingin dipersunting oleh Abdullah sebagai istrinya. Pada waktu itu juga hadir Aminah. Tapi apa yang terjadi jamaah? Jaing atau hero dari Abdullah, ternyata Aminah yang mendapat keberuntungan, karena Aminah lah yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi pendamping daripada Abdullah. Maka nikahlah Abdullah dengan Aminah. Setelah beliau menikah, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, amang tancerani Aminah. Setelah Aminah hamil tua, Abdullah mau pergi ke Yathrib yang kita kenal dengan nama Madinah. Mengapa joreng? Beliau kan pedagang, berdagang dulu. Jadi Abdullah menurut lampa naraka mibenina Aminah nampa na purpur subatan na benina na bau batan na benina, seakan-akan Abdullah minta izin, minta pamit kepada anaknya untuk berangkat ke Yathrib berdagang. Setelah pergi berdagang, anak-anak, itu saya bayangin dulu. Patut dulu saya yang sinang. Setelah pergi berdagang, laku suni dagangan na balia mi oleh-oleh benin na kudu karena lam muter. Setelah diberikan oleh istrinya, besoknya mau pulang ke Mekah. Jarak antara Madinah dengan Mekah ya kurang lebih 500 kilo. Tiba-tiba bari basahna, panas dingin Abdullah menggigil. Kalau sekarang namanya penyakit malaria, membanding ini akibat daripada penyakit yang diderita oleh Abdullah tadi, ternyata Abdullah menghembuskan nafas yang terakhir, meninggal di Abdullah di Yathrib. Tersebar berita sampai di Mekah kalau Abdullah meninggal. Aminah langsung na pegang-pegang perutnya kudu. Ibu-ibu, ipalangin pun na kita. Katakan ke sini mau pergi maulid, bukan pergi berdialog. Setelah mendengar berita kalau Abdullah meninggal, langsung Aminah napur subatanna sambil meneteskan air mata ng panaganan ko dong. Moderangi bapak na anakku ko. Oh anak, meninggal di bapakmu nak. Nah, pada waktu Aminah mengandung, banyak keanehan-keanehan terjadi. Di antaranya Abdul Muttalib bermimpi, di mana di dalam mimpi Abdul Muttalib melihat sebatang pohon tumbuh dari badannya, cabang atasnya sampai ke langit, cabang kiri kanan mulai dari barat ke timur, dan terangnya itu pohon lebih terang daripada cahaya matahari. Abdul Muttalib menanyakan kepada ahli tafsir mimpi. Ahli tafsir mimpi mengatakan, Abdul Muttalib, itu tadi mimpimu menandakan kalau akan lahir seorang bayi yang kelak akan membawa kebenaran. Tapi tidak napawi karena cucu-cucumu.
Aminah juga bermimpi, di mana di dalam tidurnya Aminah didatangi oleh para malaikat. Kemudian di dalam tidurnya malaikat itu mengatakan, Aminah, tinggal beberapa hari lagi kau akan melahirkan. Itu anakmu sekarang dalam kandungan, namanya Ahmad. Diambil dari 4 huruf Quran, Alif, Ha, Mim, Dal, Ahmad. Tapi pun lasu bisallan dari Noah, berilah dia nama Muhammad. Di dalam batanmu namanya Ahmad, tapi pun lahir ini namakan Muhammad. Jadi itu Nabi tak pernah dakwai dan sapu garena ana Ahmad dan jadi garena ana Ahmad, akulah bernama Ahmad, wa ana Muhammad, dan aku juga bernama Muhammad. Nah, setelah tibalah saatnya yang dinanti-nantikan, tepatnya 12 Rabiul Awal, hari Senin subuh, datanglah 2 malaikat. Anju malaikat keduanya menyamar sebagai perempuan berpakaian putih-putih, datang kepada Aminah, memperkenalkan namanya. Aminah, perkenalkan nama saya Maryam. Kalau ini di sebelah kiriku namanya Aisyah. Nih, saya datang kepadamu untuk menyambut kelahiran bayimu. Tetapi sebelum kamu melahirkan, ikuti apa yang saya ucapkan. Ya. Jadi nakana menjo sumpah dengan ruaya juga ini ya, yang datang berpakaian putih-putih, makanya di rumah sakit kan berpakaian putih-putih di dalam. Jadi, karena dari dulu begitu. Nakana mensumpah dengan Anjo Maryam, sebenarnya malaikat itu, malaikat Jibril menyamar bersama malaikat Mikail. Apa nakana? Ikuti kata-kataku. Nakana iya. Uizuha bil wahidis syamadi min syarri kulli di hasadin. Pas kele bana bacan jo doaya pura singa ni Aminah nasu ni jana dulu. Ya mele bacan je kuna to mana ye. Pertama puna nyamalkan je doaya tidak mengalami pendarahan. Ye insyaallah. Ternyata langsung di anak luluan, tidak ada darah, kemudian pusatnya sudah tak gunting, nampak lebar memang ini sunnah. Ya, bukan manusia biasa. Setelah itu dibungkus dengan kain. Setelah dibungkus kain, itu bayi diserahkan kepada Abdul Muttalib. Ternyata waktu nanti kalawin di kakeknya, itu pinggirnya itu kainnya menyalai, bercahaya, bercahaya. Nah karena mau sumpah dengan Abdul Muttalib, nah mau totin cucuna sambil meneteskan air mata bahagia. Nampak nakana Aminah, nia areng erkusareyang ini anakmu, selalu mempersiapkan jo arengah. Tapi nakana todok Abdul Muttalib, Pak, kita memporangan. Puna niya mo ari kisiapkan yang anakku, alhamdulillah. Tapi kita memporang mama. Iya, pamupurang mama bapak, nasabang niya ari ni sareng anakku. Anne waktungku ang mimpi lalang tingro, malaikat akana. Anjo arena anakku atuna dalam batan Ahmad. Tapi nakana puna lasu bisalang beri ada nama Muhammad. Terpaksa Abu Muttalib nakana gak gitu areng jadi na areng natin ni areng kamanja. Akhirnya nakana muri Abu Talib di anaknya Abu Talib, kumpulkan masyarakat besok na, suruh hadir dengan Ka'bah,
Anne cucuku nakupaua ni masyarakatku angkana anne arena cucuku Muhammad. Setelah berkumpul masyarakat, bagaimana awalnya dulu? Nakana Abdul Muthalib berpidato, wahai saudara-saudaraku semua, anak-anakku semua, cucuku sudah hadir, yang saya gendong, langsung inatangkan kamanne. Magi Rabbi nama kami Ibrahim, katakan kami jangan luluai. Napa nakana Abdul Muthalib, ini cucuku namanya Muhammad. Ranung ngasih tahu pak. Negara bajingan tahu arena cucuna. Banyak nama manusia yang tidak ada nama Muhammad baru kali ini. Nah, karena kebiasaan orang Arab, punanya anak lolo berulasu dibawa ke desa, tidak dibesarkan di kota. Kenapa dibawa di desa? Karena anjor di desa ya ada nama ajuki. Umpama atau di desa ya ne. Mai corona pada tolong risap bakle, minta piring ditantah. Lampan ni cara nanti barisalam luar biasa. Halo suki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat kina. Iya. Mempo kona. Iya. Niat kadera tapi langsung mempo. Jo. Orang desa itu. Nabajiku bentanan naman. Mempo si kaman mempo tahiya. Napa nagana di pamupura nga. Ngapa gina? Nasuruh ke katim aku ngindang pilih. Jo. Beda dari kota. Dari kota itu. Pamupura mama kumatay kota itu. Baik orang ngindang pilih na. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ngapa guna? Tidak pada mempo. Nasuruh katim aku ngindang perintah. Itu bedanya. Makanya Muhammad dibawa ke desa. Ternyata yang dimasuki rumahnya adalah Haris. Singkat mereka anak Haris. Nampaknya Haris niat bainena bernama Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah bertongin mana? Habis melahirkan. Nia musim minggu lebar namana Halimah Sa'diyah. Nanti dapat jadi susunan. Iya. Nampak ada yang saya nak pertamanya nato lagi. Tapi apa nagana Quranena? Karena dia taat kepada suami. Jadi perempuan itu ada dua. Dia harus taati. Pertama taat kepada Allah, kedua taat kepada suami. Ya. Karena taat kepada suaminya, nagana Quranena. Nani apa kena katin rahman terpasanan lagi dari memang pemilik sumpah dari anu Halimah Sa'diyah anjuran anak-anak ngaruh-ngaruh ini nusu tenasnya disusun jadi darubah kamar cara namanya nah karena anggaplah ini bayi diserahkan dari Abdul Muthalib itu ada duluan nah karena tabe cucungkun nih namanya Muhammad. Dek, langsung dengan dek, gana rin bilang. Nah dari mana itu Halimah Sa'diyah? Nah kalawin kami juga aneh. Kenapa aneh? Menyala pinggirna. Jadi nasungkeng, ding, atrindra cahaya. Jadi pasti ada nak jadi bagi-bagi jutaan jana dulu. Karena sementara yang lampang gemai. Abdul Muthalib sagang Aminah, dapat dong di bonggana, Johanna dulu, Muhammad. Dapat dong di bonggana karena kita ciri bagi bahan. Apa yang terjadi? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kenapa? Tiba-tiba Halimah Sa'diyah langsung basah bajunya pakai majelis susu. Beran ini Halimah Sa'diyah. Mereka naik. Anu setahun anakku
Dari nampak coba menapa susu yang Muhammad di sebelah kanan. Ternyata Muhammad kena si kebawana, kena sungke. Kamu jin nih. Itu yang sungke. Kira-kira masa dia dengan ngapain? Nah coba-coba na palit dari kairi. Si kalina na palit dari kairi jo Muhammad. Apa yang terjadi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kenapa? Nampak minusudodi Muhammad. Waktu dari sebelah kanan tenero, di kairi pinapero. Apa hikmahnya itu? Kenapa sebelah kanan tidak mau, sebelah kiri pinero? Itu menandakan bahwa Muhammad masih bayi, sudah tahu diri. Kenapa? Di sebelah kanan bukan haknya Indra. Ya, anak-anak Halimah belum dikatakan menumpang-menumpangnya dia. Sudah masih bayi, sudah tahu diri. Nekatnya biasa, tobakti. Tidak tahu diri. Jadi, upasul kirona. Ka Bambang Pusat apa 5 asin nanti lanjut ya mudah-mudahan lebat kita mengharibi ini Dina sebelum asar ini karena ada cara pulang. Nah setelah itu dipelihara oleh Halimah Sa'diyah. Anehnya jangan dulu jamaah Muhammad umur 5 bulan lari-lari. Lari-lari kata 5 bulan tapi umur 5 bulan Muhammad lari-lari. Umur 9 bulan lancar bicarana. Umur 1 tahun sudah bekerja. Ya. Anjama ini apa zaman-zamannya mengembala kambing. Ya kambing itu tahu. Sementara mengembala kambing dengan tiba-tiba dari nanti Muhammad bilangkan kapan yang mau awan dari ini berbentuk manusia awan buah semakin lama semakin besar semakin dekat. Muhammad apa itu? Pasti tahu dari kandai Muhammad itu. Ternyata yang datang memperkenalkan dirinya. Mereka Muhammad, jangan takut. Perkenalkan nama saya Jibril. Kalau ini malaikat Mikail. Nah, saya datang perintah Tuhan, perintah Allah untuk membalas dadamu. Operasi. Nah, di operasi ini pada waktu itu diberikan di atas batu, dibuka, dikeluarkan hatinya. Ternyata hati itu 5 warna masuk. Paling di luar warna hitam, di dalamnya hitam warna merah, di dalamnya merah warna kuning emas, di dalamnya kuning emas warna putih. Warna hijau, kemudian di dalamnya hijau warna putih. Kemana? Hijau warna putih. Yang warna putih itu adalah Nurullah. Jadi 2 warna di palesang, warna leleng di palesang ini nampak dicuci. Makanya Muhammad tidak punya iri hati karena dia di palesang. Maka ruang di palesang warna merah. Makanya Muhammad tidak ada nafsu lamaranya. Mana nu apa, mana nu sabilai, mana nu pakkanai tenang sedar. Ngapain? PPG. Nah. Lanjut. Lagi tarik. Tidak ada warna merah dibuang.
Dibuang warna merah, makanya tidak ada nafsu amarahnya. 3 warna tidak dibuang. Warna kuning dengan warna hijau. Warna hijau itu adalah sifatnya Muhammad. Jadi sifatnya tidak minta warna hijau, dia panggil warna hijau. Ya, jadi warna hijau. Ini gitu lah. Warna putih juga tidak dihilangkan karena itu adalah nurullah, singgaran Allah Ta'ala. Nah, singkat cerita saya singkat saja. Setelah beliau berumur 6 tahun, 6 tahun Nabi tadi poteran dikembalikan itu Muhammad kepada kakeknya. Pas bermalam 3 hari di rumahnya kakeknya, nagana mo Aminah Muhammad syukur mana anjinik ko karena lompo mako tekamam mo ko na may kiri asrit ang siray guru na bapak mo ko doon karena yung bapak mo dalam batangin ko ng muterang siap ko na naganaiyang ma siap berang kami pergi di kuburannya bapaknya di asrit. Setelah sampai bateri kuburan manggena sagangang makna amen peminjunan nakita Muhammad mangge penembak na panatanggal ang jilang kubur ng bapak ina to nagkanagana tena jadi mataan na mati-mati lebag inyo natanggal ang kubur ng bapak na nagkana mo mana mo na ayaw ng Muhammad caranya japa kodong mundur gina gini gitu subuh na bapak sambil meneteskan air mata sambil mengatakan dalam hatinya saya tidak pernah melihat wajah bapak jadi nakana memang ayo minum beristirahat dulu di rumahnya pamamu besok kita kembali ke Mekah besoknya pulang aja pamis baru makna pas narapit kampung Abuan tiba-tiba Amina amin rupa cinina amin rupa cini anjo bumia nagana masupa dengan Amina Muhammad kau dipakasyak kuna tidak enak di perasaanku Muhammad nagana abu sehingga kita di situ di rumah-rumah ada rumah di situ rumah warga sehingga menjual kuno nagana mo patana bala kenapa mamamu na nagana tidak enak di perasaan na mamaku nagugub di situ nagana tunggu nang pambil kang air minum karena iye jadi sementara yo me puminjo mana kuno anjo Amina napadak gigi rupan ng tama di baramban na natin napanalata napanagana Muhammad pinagko di pagkasyak ko na tinabadi pagkasyak ko Muhammad tinagukulang nila ko sa aking mamapunang nila ka namin rin nagana mo na Muhammad Oma nga pa na dingin ka madingin kima dingin ki naraka mi kulo mana naraka agar pamupurang ama tena lama kemudian tena musara tena mo bicara Yamina ternyata ni dibatu jubatan na bala nagkanang apa mi manuna nagkanang tidak bilang-bilang ini mamaku tena mo bicara magku kita agar kita dari jubatan na bala nagkanang ang motelang inemano na. Gano'n. Ya Allah. Dalam batangin niya na motera mapagpo. Anang tao mo motera kasumak. Akhirnya apa terjadi? Tersebar berita. Kalau Amina meninggal, maka numutal Galisa. Galisa memang jadum tal dengan ngapaaran ni cucungku. Na tinagama bagi pagkasyagko nagkana mo niya paborita o yung kanang modela ni Mane Muhammad Ria Street di kampung Abwa langsung nagkana Abu Talib
Maka tersusul gitu tunggu. Mai ko termutai lagi mana? Lapa mi jomai ko dong. Nierang. Ternyata di terakhir perjalanan dari kini burung ke anak loloa. Tapi pertolongan Allah tetapi selamat. Maka setelah itu sampai di Mekah, nierang di Abu Talib. Nagano kakekna. Anak-anakku ngasih. Amo terang ni mapa na waktu na ni jananga. Umur 6 tahun amo terang ni mana. Jadi kama-kama ni kau na Haris, Abbas, Hamzah, Zubair, Gida, Dirar, Abu Lahab, Abu Talib. Kini cucung gue Muhammad ya bini purinanu na Keria na nupilena, keria na nupilena pinawa. Lagi ang tarsere-sere, purinana na siya. Ternyata parisalo na janjangan ni Muhammad, Abu Talib. Di baginyo lari dari Abu Talib, narakag ko. Nagana mo Abu Talib. Oh Abu Talib, ikaw na pilay cucungku, ikaw na pilay kamanakanmu. Pelihara baik-baik itu Muhammad. Ante kamu nungaina anakmu Sayyidina Ali. Baka matong yung pangainom mahiri cucungku. Nakana iye, saya pegang ini. Ternyata setelah beliau dipelihara oleh kakeknya berumur 8 tahun 9 bulan 10 hari, ternyata Abu Muttalib juga meninggal dunia. Puna basa tadi kamay dari kanan cilaka. Dinainang para kainai mati. Padahal kita tidak bisa mendapatkan sesuatu kebaikan kalau tidak diuji dulu. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Kusingkang ibawan di. Puna kubahas ki sanggin na sigapan yung pendeta Buhaira sampai beliau menikah, sampai beliau mempunyai anak terlalu panjang. Di hikmahnya mau langsung. Karena ini lebih penting. Apa hikmah Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi? Tidak ada lain adalah untuk mengingatkan tentang perjanjian dengan Allah dulu. Karena banyak manusia yang sudah lupa akan janji. Banyak manusia lupa janjinya. Apa janji Allah Ta'ala jemaah? Bahwasanya perjanjian kita dengan Allah telah diabadikan dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Hadid ayat 8. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan sesungguhnya orang-orang mukmin kata Allah telah mengambil perjanjian dengan aku Allah sebelum lahir ke dunia. Apa perjanjian dengan Allah? Bahwasanya kita ini mampu atau sanggup untuk melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Itu janji kita. Ia menerangkan Allah Ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu manusia, kenapa kau tidak perhatikan? Artinya aneka usaha jamaah ini semua ini adalah bentuk sholat. Anggapan yung pula saban subuh ta naruan raka subuh. Karena patamianta sagang pajamanganta gunanya 2. Itu wajib dibayar itu. Yo, tapi jahit tahu na harus bayar. Janji. Lohor apa? Kenapa para dohor? Karena segian pabadanya Allah dipinjam. Depan dada atas 1, dompot dari bokor ruangi, bahu kanan sebelah kanan taluni, bahu kiri sebelah kiri 4 persegi. Yo, 4 rakaat dohor aja. Asara apa juga 4 rakaat. Kenapa pakai asar? Karena 2 limana Allah Ta'ala kindrang, 2 bangkena. Yo, jumlahnya 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Kenapa 3 rakaat maghrib? Karena 2 lubang hidungnya Allah dipinjam, 1 mulutnya. Jumlahnya 3 rakaat. Ini dilupa ini, makanya langsung putus. Kemudian Isya 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat Isya? Karena 2 pacinin Allah Ta'ala nyindrang, 2 palangi rekna. Jumlahnya 4 rakaat. Salah sunnah kalau dia 2 rakaat, itulah tubuh dengan nyawa. Salah sunnah bahwa dia 2 rakaat, itulah biji peri laki-laki 2, perempuan juga ada.
3 witir. Kenapa 3 witir? Karena pusatnya Allah kita pinjam dan otaknya Allah kita pinjam. Dan yang ganjil 1, hatinya Allah kita pinjam. 10 jari tangan, 10 jari kaki, 20 semua. Itulah salat tarawih. Masuk hari Jumat Rasul bersabda, al-jum'atul hijjul faqara'i wa idil masakin. Nah yang itu sampai Jumaka bahagian atau sia-sia yang tidak mampu ke tanah suci melaksanakan rukun Islam yang kelima. Masuk 1 Syawal, lalu kelepasan, dilepaskan setan-setan yang ada pada diri kita. Kemudian 10 Zulhijjah berkurban. Apa yang dipotong? Sifat binatang ta. Ini nih, ia mina sumpah nikah lupai, makanya diputus nadi. Tapi sebagai penutup, ini ada telur di samping kiri saya. Apakah hubungannya kendaraan Nabi dengan telur? Ada? Tidak ada. Tidak ada hubungannya kendaraan Nabi dengan telur. Cuma ngapa punang mau kita nenek bayau. Itulah hebatnya ulama kita dulu mengambil telur sebagai simbol. Kenapa? Karena di dalam rangi bukan ada sel telur. Ya. Berapa lapis di telur ke jamaah? Ibu pasti nangis sengi. Ibu pasti nak tahu ki. Kebiasa pegang telur. Berapa lapis telur? Berapa? 3, 2, alhamdulillah. 4. Loh keempat yang kita hitung, boleh warna, boleh harinya, itu tipis kah? Putihnya, kuningnya, syariah, torika, hakikat, ma'rifat, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Ya, nah itu telur itu. Dulu ditusuk, karena orang pahami telur itu digantung. Tak gantung itu. Kenapa digantung tidak ditusuk? Kalau ditusuk seperti musuh. Makanya digantungi. Jadi aman nih. Jadi tak gantung. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, hikmahnya maulid ini jangan cuma begininya saja didatangi, tapi apa sebenarnya hikmahnya? Tidak adalah untuk mengingatkan kepada kita sholat. Itulah Islam. Islam itu 5 huruf. I-S-L-A-M. Bacanya Islam. Islam itu singkatan. Ya. Apa itu I? Ingin. S-nya selamat. L-nya laksanakan. A. Ajaran. M. Muhammad. Ingin selamat, laksanakan ajaran Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasul ada suri teladan yang baik. Islam singkatan sama dengan suami. Suami itu singkatan. Apa itu S-nya? Sabar. Jadi suami itu harus sabar menghadapi istri, menghadapi anak. Nah, suami harus sabar. Kemudian usaha. Akaresoko anjamako tekum mantangin naon kadian amulan ngandre yo usaha apa itu akur. Jadi suami istri itu harus akur sebagaimana rumah tangga Rasulullah. M manis kata-kata. Contoh dikieu juga inenta umpamanya istri itu namanya Mila. Dia dikana oh Mila. Mila. Gimana kau Mila? Loh, bagaimana supaya Mila? Di mana sayang? Manis kata-kata. Kemudian sesudah M apa? I. Apa itu I? Iman. Artinya suami harus menjadi imam dalam rumah tangganya, memimpin istrinya, memimpin anak-anaknya. Itulah suami. Sabar, usaha, akur, manis kata-kata, iman. Ya. Istri juga singkatan. Apa itu iman? Mengapa dia orang iman gaya bainnya? Kata burana di bawah koi. Karena punah lamba maging jama,
yang menjadi imam dalam rumah tangga istri, mengimami anak-anaknya. Yo, S sabar. Jadi suami sabar, istri sabar. Kalau suami sabar, istri sabar, tena na gegere puna beser itu. Masih mai sanam, buranina nagara kapat-kapat. Benena mo. Nah, jadi sama-sama sahabat, kena perdebatan, tidak ada pertengkaran. Taat kepada Allah, taat kepada suami. R-nya rajin, jadi istri itu rajin kedong. Lebagi sembahyang subuh paling dingin dingin. Lebagi jawab parasagin, lebagi parasagap palu, lebagi palu sasai. Nyaris 2 kali 24 jam karena begitu rajinnya. Ikhlas. Jadi perempuan itu kalau bekerja ikhlas di. Makanya gak kebetulan jam gak ikhlas di. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan jamaah. Itu yang dibawa oleh Nabi. Kalau mau Islam rumah tangga, contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jangan cuma perayaan seperti ini saja, tapi hikmahnya tidak ada lain diutus Nabi untuk mengingatkan perjanjian kita dengan Allah tentang salat. Syukur kini masih kita sudah direnovasi, digagali supaya asyikat sembahyang. Memang di kamar ini bambangi, karena dia kita tabang jual saya, salam puna wajib dijual saya, anda gagatong ni apa sulapa ini, yo napa sulapa, ada hikmahnya, apa tiang, apa tomunsu. Ya sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah, karena mungkin Bapak Kapolsek masih ada tugas kedua, Bapak yang mewakili Pak Camat dan kita semua termasuk utamanya saya, masih ada cara aku. Jadi alhamdulillah bulan Rabiul Awal ini lebih banyak ceramah maulid masuk. Baik sebagai penutup akhir, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dan niatkan dan sedekahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkahnya suratul Fatihah kita baca karena kebaginda Rasulullah, di akhirat nanti Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Kalau Rasul mengakui kita umatnya, lebih-lebih Allah mengakui kita sebagai hambanya. Tapi kalau Muhammad tidak mengakui kita, lebih-lebih Allah tidak mengakui kita. Ila hadratul Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.